Jadi inilah beberapa perkara yang menyebabkan seseorang itu boleh sholat di tempat yang lain. Dan Nabi sudah mencontohkan hal itu. Walaupun Nabi tinggal rumahnya itu di dekat Masjid Nabawi. Rumah Nabi itu di dekat Masjid Nabawi. Maka Nabi kadang-kadang sholat di Masjid Quba. Kadang Nabi sholat di Masjid Bani Qais. Kalau dalam perjalanan sudah jelas lah, Nabi kadang-kadang sholatnya di perjalanan, di masjid yang ada di perjalanan. Ini sudah hal lumrah dan kita sudah maklum semuanya. Sahabat-sahabat juga gitu. Di sekitar Masjid Nabawi ini bukan tidak ada masjid-masjid. Ada masjid-masjid di sekitar Masjid Nabawi. Tapi sebahagian mereka ada yang ke yang datang ke Masjid Nabawi, ada yang di masjid mereka masing-masing. Yang jelas kebolehannya itu sekiranya seseorang punya alasan yang sesuai dengan syariat. Itu saja. Kalau tidak ada alasan, tak boleh. Walaupun alasannya aku tuh kalau sembahyang dekat situ tak nyaman rasanya, tak sedap. Umpamanya ada percekcokan di antara jamaah, tak suai kan. Asal dekat dengan dia payah betul. Tak sedap rasanya. Yang seperti itu boleh. Untuk menghindari fitnah. Untuk menghindari fitnah. Yang seperti itu boleh. Tapi tak boleh gara-gara awak tak jadi pengurus dekat masjid itu. Aku tak ndak tuh sembahyang dekat masjid itu. Awak tak dipilih jadi pengurus. Yang macam itu tak boleh. Kalau alasannya cuma itu. Karena ini tidak sesuai dengan syariat. Gara-gara tak jadi pengurus tak nak sembahyang. Bukan. Tak nak sembahyang dekat situ. Bukan itu masalahnya. Oke, saya rasa pembahasan yang pertama ini sudah cukup. Kita pun masing-masing punyalah alasan apa. Pertanyaan yang kedua, bagi ibu-ibu bagaimana datang ke masjid? Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan perkara ini. Namun ini secara sekilas saya akan sampaikan jawabannya. La tamna'u nisa'akumul masjid wa buyutuhunna khairul lahunna. Nabi SAW telah bersabda, jangan kalian melarang kaum wanita untuk pergi ke masjid, walaupun sebenarnya rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Kata Nabi SAW, jangan kamu larang kaum wanita yang nak pergi ke masjid. Tak boleh dilarang. Usah di pergi masjid. Tak boleh. Karena ini dilarang oleh Nabi. Kita dilarang untuk melarang kaum wanita datang ke masjid. Walaupun kata Nabi, sholat di rumah itu bagi wanita lebih utama. Tapi kita tidak boleh melarangnya. Di dalam riwayat yang lain, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idzanu lin nisa ilal masajid bil lail faqala ibnu lahu wallahi la na'dzanu lahunna fayatakhidnahu daghalan wallahi la na'dzanu lahunna qala fasabbahu wa ghadiba wa qala aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzanu lahunna wattaqu wa taqulu la na'dzanu lahunna. Nabi telah bersabda, izinkan kaum wanita untuk pergi ke masjid pada malam hari kalau dia minta izin. Kalau dia minta izin, "Bang, aku nanti malam nak pergi ke masjid." Kata Nabi, kasih dia izin untuk pergi ke masjid. Yolah, aku izinkan. Kemudian anak Ibnu Umar radhiyallahu anhu membantah apa yang dikatakan oleh bapaknya, oleh Ibnu Umar. Jadi dia membantah, demi Allah katanya, aku tidak akan memberikan izin kepada istri-istri, kepada kaum wanita untuk pergi ke masjid, kata dia. Melawan yo. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menepuk dadanya. Ditepuk dadanya. Kemudian dia cakap,
Aku sampaikan hadis Nabi. Ketika kaum wanita minta izin pergi ke masjid, usah kau larang. Kau tambah melarang pula. Tepuk dadanya. Marah dia kepada anaknya yang membantah apa yang sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu ada rasa cemburu dalam hatinya. Istrinya ini paling rajin datang ke masjid. Istri Umar radhiyallahu anhu rajin betul datang ke masjid. Maka dia cemburu. Terus dia cakap lah. Dia curhat dengan kawannya, macam mana nih? Laranglah. Apa pula? Apa di kau tak ngerti? Apa di kau tak ingat? Nabi kan telah melarang kita untuk melarang kaum wanita untuk datang ke masjid. Dia tak juga Umar radhiyallahu anhu walaupun tidak senang dia istrinya datang ke masjid, tapi dia tidak bisa melarang istrinya ketika istrinya minta izin datang ke masjid. Tak bisa dilarang. Karena memang sudah dilarang oleh Nabi. Kita ini tak boleh melarang kaum wanita untuk datang ke masjid. Di dalam riwayat yang lain lagi diterangkan bahwasanya Ana Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat lau adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa'u lamana'ahunnal masjida kama muni'ahu nisa'u bani Israil. Kalaulah, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tahu keadaan kaum wanita sekarang nih, niscaya Nabi akan melarang kaum wanita untuk datang ke masjid seperti mana wanita-wanitanya Bani Israil. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha telah melihat kerusakan kaum wanita ketika itu. Ketika mereka datang ke masjid dengan berdandan, bersolek, macam-macam lah, terjadi banyak fitnah. Maka hal yang seperti itulah yang menyebabkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalaulah Nabi tahu keadaan wanita sekarang ini, saya akan dilarang kaum wanita untuk datang ke masjid. Apakah kita berhak melarang kaum wanita? Jawabannya tetap tidak, karena sudah disabdakan oleh Nabi. Yang dilarang itu apa? Fitnahnya. Ketika kaum wanita datang ke masjid, jangan sampai menimbulkan fitnah. Fitnah itu yang ingin dicegah oleh kita. Bukan perginya kaum wanita datang ke masjid, bukan, tapi fitnahnya. Di dalam riwayat yang lain diterangkan bahwasanya qala Rasulullah lau tarokna hadzal bab lin nisa qala Nafi'un falam yadkhul minhu ibnu Umar hatta mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaiknya pintu ini kita peruntukkan bagi kaum wanita. Setelah Nabi sampaikan seperti itu, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak pernah masuk lewat pintu itu sampai wafat. Nabi itu mengkhususkan pintu bagi kaum wanita. Maka awak laki-laki nih tak boleh masuk lewat pintu perempuan. Perempuan pun selayaknya ketika datang ke masjid usah pula masuk lewat pintu laki-laki. Karena Nabi sudah mengajarkan seperti itu. Dikhususkan bagi wanita itu pintunya khusus untuk wanita. Laki-laki ada pintunya untuk laki-laki. Ya, kalau kita lihat sekarang ini di Masjid Nabawi, wanita khusus pintunya, tempatnya pun khusus. Laki-laki juga khusus. Kalau awak cubu-cubu nak masuk tempat perempuan tuh, kena ceramah dengan polisi-polisi perempuan. Kalau perempuan mau masuk ke lewat pintu laki-laki pun tak boleh. Memang tidak diperkenankan. Tidak boleh bercampur. Agar tidak terjadi fitnah. Agar tidak terjadi fitnah. Nabi membuat seperti itu untuk menghindari terjadinya fitnah.